Halo, senang sekali bertemu lagi dengan sobat. Kembali kita bersama malam ini dengan topik karakter Allah adalah kasih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntun kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh mengenal Bapa lebih dalam lagi. Jangan menurut kehendak dalam kehidupan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karakter Allah adalah kasih. Kenapa? Karena seperti gambaran instrumen lagu ini yang mengatakan kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Itulah kasih Allah kita. Ya, seperti yang berikut ini. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Luar biasa. Di malam kedua ini, kita akan fokus kepada karakter kasih Allah. Karakter Allah adalah kasih. Karakter Allah adalah menjangkau saudara yang rindu akan jamahannya. Apakah Allah itu kekal? Mazmur 90 ayat 2 mengatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dengan kata lain, lewat sajian pengalaman Raja Daud dalam Mazmur 90 ayat 2, Allah itu kekal. Allah itu sudah ada sebelum saudara dan saya ada. Allah itu sudah ada sebelum gunung-gunung ada. Luar biasa. Tidak salah memilih kita. Yang berikut, apakah Allah adalah sumber hikmat? Daniel 2 ayat 20 jawabannya. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Saudara pintar, jangan banggakan diri. Kepintaran saudara sumbernya dari Allah. Hikmat yang ada pada kita sumbernya dari Allah. Untuk itu perlu kita merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika kita memilih merendahkan hati di hadapannya, maka kita akan ditinggikan oleh Allah di hadapan manusia. Jangan sombong, saudara. Yang berikut, siapa yang mengganti, siapa yang menurunkan para pemerintah, para pejabat? Jauh sebelum dunia pemerintahan itu ada, Allah sudah menyampaikannya kepada Daniel. Dan pernyataan Daniel dalam buku Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja, mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Sumber segala hikmat adalah Allah. Supaya saudara dan saya arif dan bijaksana, maka rendahkan hati di hadapannya. Kenapa? Dia yang menetapkan para pemimpin bangsa kita. Para penguasa dunia, dia yang menetapkan. Walau terkadang, aduh, kenapa harus dia? Kenapa bukan si ini? Ya, hak prerogatif Allah ada padanya, bukan pada kita. Siapa pemilik alam semesta? Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa pemilik alam semesta? Allah. Kenapa Allah?
karena Dia yang mempunyai bumi, bukan setan. Jadi jangan takut, saudara. Kenapa? Karena Allah pemilik alam semesta. Bagaimana bumi menggambarkan kasih Allah? Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Bumi saja bersuka cita menggambarkan, mengisahkan kasih Allah. Masa saudara dan saya harus terbebani? Harus penuh riang gembira. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah pemilik alam semesta. Penuh kasih. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan saudara dan saya. Kenapa kita harus menyembah Allah? Mazmur 33, 6-9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Luar biasa. Allah kita adalah Allah Halik yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Tidak salah memilih saudara dan saya menjadi pengikut Allah. Menjadi penyembah yang baik. Bukan penyembah seperti berhala, bukan. Kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Halik atas alam semesta. Apa sukacita kita mengenal Allah? Yeremia 31:3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di situ kita ganti kepada saudara dan saya. Nama saya Walcott. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Walcott. Aku mengasihi engkau. Engkau diganti. Aku mengasihi Walcott dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Memelihara kita dengan penuh kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah penyedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Jangan ragu, saudara. Jangan ragu. Alkitab ini menceritakan kisah surga, kisah kasih Allah kepada saudara saya. Ragu? Kalau ragu berarti kita masih seperti Thomas. Apakah di segala situasi kondisi Allah hadir? Oh ya. Yesaya 1:10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Tidak ada kata putus asa. Tidak ada, aku tidak pernah mengenal engkau. Tidak. Allah mengatakan, aku menyertai engkau. Janjinya pasti dan ya, saudara. Saudaraku, kenapa saya berupaya untuk membuat video ini dan bagikannya kepada saudara? Karena sekarang ini banyak yang menyangkal Tuhan. Banyak yang menyangkal Allah. Mereka lebih mencintai hartanya daripada Tuhannya. Banyak yang melakukan. Mendekati akhir zaman ini, banyak orang yang memilih membelakangi Tuhan. Saya berharap saudara tidak seperti itu. Mari kita semakin memperdalam hikmat surga lewat belajar bersama. Ya. Apa janjinya berikut bagi mereka yang mau percaya?
setan tidak mau. Ya. Yesaya 43 ayat 1-3. Janganlah takut. Kata yang sama terulang. Janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Allah kita telah menebus saudara dan saya. Allah kita telah memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Allah kita mengakui bahwa kita ini adalah kepunyaannya. Apabila kita menyeberang laut, menyeberangi air, apabila kita menyeberang sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Apabila kita menghadapi api, kita tidak akan terbakar. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia itu dan Sheba sebagai gantimu. Janji Allah tidak pernah putus. Yang membuat putus adalah saudara dan saya. Pelanggaran kita yang membuat kita putus komunikasi dengan Allah. Tapi ketika kita memilih untuk berbalik, dia tidak akan pernah menolak. Karena Allah tahu siapa kita. Allah tahu batas-batas kemampuan kita. Untuk itu jangan ragu-ragu untuk datang merendahkan hati di hadapannya. Ceritakan keluh kesahmu padanya. Daripada kita menceritakan kepada orang lain, itu sia-sia. Tapi ketika kita menceritakan itu kepada Allah, sadarlah bahwa Allah memberikan yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kasih Allah itu seperti apa? Penulis Ibrani 13 ayat 5 dan 6 menjawab. Sebelum masuk kepada janjinya dikatakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Allah kita adalah Allah yang kekal. Janjinya pasti. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Saya mengulang-ulang ini, saudara. Kenapa? Karena ini penting. Jangan sampai kita nanti katakan, aduh, setiap jatuh tersedikit tergelincir, aduh ya Allah, ya Tuhan. Tapi saat senang, kita lupa. Susah, senang, senang ataupun susah, yakinlah bahwa Allah menyertai kita. Allah menunggu masing-masing kita. Allah tahu siapa masing-masing pribadi kita. Allah tahu karakter masing-masing kita. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Kalaupun laut penuh tinta, inilah gambaran kasih Allah. Dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat memuatkan segenap kasih Tuhan. Saudaraku, di pertemuan kita pada malam ini, pada saat yang indah ini, jangan ragu untuk datang bertelut di hadapan Tuhan. Katakan, ya Allah yang penuh kasih, ini aku. Ampunkan dosa pelanggaranku. Terima aku ya Bapa sebagaimana aku ada. Gunakan aku Bapa sebagai alatmu. Gunakan aku Bapa sebagai sahabatmu, rekan kerjamu di dunia yang penuh kegelapan ini. Jika ini menjadi pergumulan kita bersama, pergumulan masing-masing kita, sadar, yakinlah bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Percayakah saudara bahwa Allah itu penuh kasih?
Percayakah saudara bahwa Allah itu sedang mengetuk pintu hati saudara? Maukah saudara menjadi sahabat Allah? Jika saudara mau, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih. Kami boleh berkomunikasi denganmu lewat firman-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa Allah yang kami sembah adalah pemilik alam semesta, pemilik kehidupan, dan pemilik segala sesuatu yang kami miliki. Kami ini debu ya Bapa. Tuntun kami dengan hikmat-Mu. Ubahkan kami agar kami menjadi duta-Mu di dunia yang penuh kegelapan ini. Sekali lagi Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Terima kasih atas kasih kemurahan-Mu menerima kami sebagaimana kami ada. Kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Penebus kami. Amin. Shalom. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mau didoakan, silahkan hubungi di WA saya di narahubung 081 337 390 115, atau boleh juga mengirimkan surat elektronik ke email saya di 766hiol@gmail.com. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.